Bahkan kalau gini, saya telusur sedikit dulu ya. Saya karena mengajar kosmologi di STF Triyarkara dari segi filosofis dan budaya begitu. Itu kembali ke ketika sistem tulis itu mulai ditemukan. Itu kan di Mesopotamia ya. Lalu ada kelompok kecil di Sumeria, tapi kemudian Babilonia yang mengembangkan keahlian untuk menulis dan melanjutkan dalam pemikiran, apakah itu sastra, agama, dan sebagainya. Dan ini sudah ada definisi kelompok orang-orang yang berpelajar dan berpendidikan itu. Dan itu artinya adalah mereka yang bisa berpikir. Ini tentu berkembang nanti di zaman filsafat ya, apakah filsafat Yunani atau filsafat Asia begitu, Barat ataupun Timur. Tapi intinya adalah orang-orang yang bisa berpikir, bisa berimajinasi, dan bukan hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana itu kemudian dituangkan, diterapkan untuk kebaikan bersama. Jadi pendidikan itu bukan untuk diri sendiri ya, bahwa kita mencapai hebat, mencapai pendidikan tinggi. Tapi alasan adanya pendidikan itu sendiri apa? Kan bukan hanya untuk satu orang tumbuh berkembang lalu memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan dia atau keluarga atau kelompok terdekat. Tapi alasan adanya pendidikan sejak awal sekali. Apakah itu mulai dari Sumeria, Mesopotamia, Yunani, Tiongkok, dan seterusnya. Bahkan ketika negara kita ini berdiri, itu adalah untuk menghasilkan warga negara yang bisa mengabdikan keilmuannya itu untuk tujuan kebaikan bersama. Tentu dia punya kepentingan ya untuk dirinya, punya minat. Dia tertarik pada bidang tertentu itu yang dia kembangkan. Tetapi hasil akhir. Jadi mungkin saya keliru, tapi bagi saya orang yang berpendidikan adalah orang yang mengerti betul tugas dia hidup di dunia, hidup bersama dalam suatu negara, bangsa, dan juga kemanusiaannya. Jadi dia mengerti betul posisi dia dan apa yang bisa dia sumbangkan. Sekarang ini ya, dengan situasi dunia seperti ini, Indonesia lah, itu kan suatu keistimewaan ya, suatu privilege. Coba lihat tenaga kerja Indonesia. Persentase yang terbanyak apa? Lulusan SD ke bawah. Jadi betapa istimewanya orang-orang yang bisa mencapai perguruan tinggi, SMA. Nah ini tentu diharapkan bahwa pendidikan bisa sejak awal menanamkan kepada siswa-siswa dan kemudian mahasiswanya tanggung jawab yang dia pegang dengan ilmu yang dia punya. Kira itu yang sekurang-kurangnya saya berpendapat demikian. Jadi berat sekali, tugas guru itu berat sekali. Tapi dengan situasi yang sangat terbatas yang dimiliki oleh para guru karena tuntutan administrasi, lalu keterbatasan apalagi yang di daerah, sulit sekali untuk sampai ke situ.